Apakah pezina, pencopet, koruptor, bandar narkoba bisa masuk surga? Mana dalilnya kalau memang bisa masuk surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan apakah seorang yang ahli zina, pezina, kemudian tidak hanya zina tetapi juga mencopet, mencuri, kemudian juga koruptor, korupsi, dan sekaligus menjadi pemakai narkoba. Tidak hanya pemakai tetapi juga menjadi bandar narkoba. Apakah orang yang memiliki kebejatan seperti itu bisa masuk surga? Jawabannya adalah asalkan dia mati dalam keadaan Islam maka bisa. Sekali lagi kami tegaskan bahwa jika dia mati dalam keadaan beragama Islam maka dia masih bisa masuk ke dalam surga. Karena setiap umat Islam itu pasti masuk surga. Ini enaknya umat Islam. Sekali lagi, setiap umat Islam pasti dipastikan masuk ke dalam surga. Hanya saja umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok besar kelak di akhirat. Kelompok yang pertama yadkhulunal jannata bighairi hisabin, yaitu kelompok yang masuk surga tanpa hisab, VIP. Pokoknya cepat sekali masuk surga tanpa dihisab. Amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah sehingga dia masuk surga tanpa hisab. Kemudian kelompok yang kedua, yadkhulunal jannata bihisabin walau kana yasiron, yaitu kelompok yang masuk surga tetapi dihisab dulu. Usianya selama ini untuk apa saja, waktunya setiap harinya sebanyak 24 jam ini untuk apa saja kira-kira. Ini baru waktu dihisab. Belum lagi hartanya dihisab. Dari mana dia cara mencari harta, dan hartanya setelah didapat untuk apa saja. Kemudian bagaimana tanggung jawab dia kepada anak istri, istrinya kepada suaminya, tanggung jawab dia kepada orang tua, kepada masyarakat, semuanya dihisab. Inilah kelompok kedua yang masuk surga tetapi melalui proses dihisab. Kemudian kelompok yang ketiga masuk surga setelah dihukum di neraka. Jadi ada umat Islam yang harus disiksa dulu di dalam neraka, tetapi tidak kekal di neraka selama-lamanya. Mereka setelah dosa-dosanya hangus, lebur, dosa-dosanya dibakar di dalam neraka, dicuci menggunakan air mendidih, airnya mendidih untuk mencuci dosa-dosa mereka. Setelah dosa-dosanya hangus, lebur, dicuci di dalam neraka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam Nahrul Hayat. Nahrul Hayat, sungai kehidupan, dicuci dulu bersih. Setelah bersih mereka yadkhulunal jannata ba'da uqubatihim finnar. Mereka masuk surga setelah siksaan mereka di dalam neraka. Sehingga jelas bahwa setiap umat Islam pasti masuk ke dalam surga. Hanya saja ada yang VIP, ada yang dihisab,
Ada yang masuk surga tetapi harus dihukum dulu di dalam neraka. Sehingga jelas, siapapun orang Islam yang bejat seperti apapun, tapi asalkan dia Islam, dia tidak menyekutukan Allah Jalla Jalaluh, dia masih bersyahadat sampai dia wafat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipegangi. Dua kalimat syahadat ini dipegangi sampai dia menghembuskan nafas terakhir, dia mati dalam keadaan beriman. Walaupun dia bejat, ahli maksiat, ahli zina, ahli mencuri, ahli mencopet, ahli mabuk-mabukan, bahkan koruptor, korupsi uang negara triliunan rupiah. Dia tidak hanya memakai narkoba, tapi juga bandar narkoba. Segala kemaksiatan, bahkan dia membunuh. Asalkan dia mati dalam keadaan Islam, maka sekali lagi setiap orang Islam pasti masuk surga. Hal ini berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu walaupun baik sesama manusia, tetapi dia jahat kepada Allah. Dia jahat kepada Allah. Allah diduakan, Allah disekutukan. Allah nggak terima kalau Allah disekutukan. Oleh sebab itulah, kalau ada orang kafir walaupun dia baik sesama manusia tetapi dia jahat kepada Tuhan yang Maha Esa, maka dia tetap kekal di dalam neraka selama-lamanya. Lalu manakah dalil yang menunjukkan bahwa orang Islam yang berzina, orang Islam yang pencuri, pencopet, kemudian pemabuk, koruptor, bahkan menjadi bandar narkoba, tetapi bisa masuk surga? Perhatikan nih, dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6443 dan Imam Muslim nomor hadis 94 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala Jibrilu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyir ummataka annahu man mata la yusyriku billahi syai'an dakhulal jannah." Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada umatmu bahwa sesungguhnya siapapun di antara umatmu yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti masuk surga. Fakultu, lalu berkata oleh aku, kata Rasulullah, ya Jibrilu, wa in saraka wa in zana. Wahai Jibril, walaupun umatku itu telah mencuri dan telah berzina. Qala, berkata oleh Jibril, na'am, iya. Qultu, berkata oleh aku, wa in saraka wa in zana. Walaupun dia telah mencuri dan berzina. Qala, berkata oleh Jibril, na'am, iya. Qultu, berkata oleh aku, kata Rasulullah, wa in saraka wa in zana. Walaupun dia telah mencuri dan berzina. Qala, berkata oleh Jibril, na'am, iya. Wa in syaribal khamra. Walaupun dia umatmu itu telah minum minuman keras, minum khamar, wahai Muhammad. Ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril. Tatkala Jibril memberikan kabar gembira bahwa seluruh umatmu, wahai Muhammad, akan masuk surga. Kemudian Rasulullah bertanya, walaupun umatku itu telah mencuri dan berzina. Pertanyaan ini diulang sebanyak 3 kali dan Jibril tetap menjawab, na'am, iya, umatmu tetap masuk surga. Bahkan walaupun toh dia telah hilang akal, telah mabuk teler, umatmu tetap masuk ke dalam surga. Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari nomor hadis 6443. Wa Muslimin, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 94 an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih dan kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lam bishawab.